Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
kasih buat hari ini Tuhan. 1 minggu lagi Engkau memelihara hidup kami. Dan bukan kebetulan kami bisa bersama-sama beribadah, tetapi adalah anugerah. Karena Engkau sendiri ingin menghampiri kami untuk memberkati kami. Setiap pribadi, setiap keluarga yang datang kepadamu, kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Segala sembah pujian kami, biar kiranya naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, saatnya Engkau yang berbicara, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau mengasihi kami? Dan Engkau yang mau melakukannya bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, inilah hari perkenanan itu, di mana Engkau menjamah, mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita masih bisa bersama-sama. Saya percaya ini semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada yang baru pertama kali, tentunya saya selalu menyapa dan mengatakan selamat bergabung. Dan yakinlah bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan mau memberkati kita. Kami sangat senang dan kita bersama-sama. Dimanapun kau berada, bahkan sampai jauh sekali di sana, ya saya dapat chatnya, mereka juga bisa mengucap syukur, bisa menikmati berkat Tuhan. Tetap pakai masker ya, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, supaya kita tetap selalu lebih sehat dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan mulai merenungkan bersama-sama firman Tuhan, dan dimulai dari satu ayat yang saya ini pribadi juga sangat senang. Pasti saudara juga senang dengan ayat ini ya. Ayo mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Halo, benar toh? Wah, ini ayat favorit nih. Ini ayat yang paling kita senangi. Bayangkan Allah bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang gak pernah timbul ya, yang gak pernah timbul di dalam hati, tetapi itu disediakan bagi Allah, bagi yang mengasihi Dia. Iya loh, bukan kepada semua orang, woi. Cuma bagi kita-kita yang mengasihi Dia. Wah, ini juga kejutan ya. Enggak dinyana-nyana, ternyata ada berkat besar gitu ya. Enggak pernah kepikir kawan gitu ya. Enggak pernah ku dengar tentang berita-berita itu, tapi sekarang ku terima gitu ya. Waduh, sukacita. Tapi inilah firman Tuhan, bisa berikan itu kepada setiap kita tentunya yang mengasihi Dia. Kalau kita nggak terima, mungkin kita kurang mengasihi, atau mungkin kita separuh hati, atau mungkin kita ya angin-anginan gitu, atau jangan-jangan cuma KTP-nya doang. Tetapi enggak, kita semua di sini, kalau kita ada, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita berkumpul dalam satu kesatuan dalam ibadah online ini. Ini adalah karena kita mengasihi Tuhan, bukan? Yes, itu namanya kejutan gitu ya. Kalau udah bilang, aku mau ke rumahmu ya, nanti aku akan kirimkan, aku bawakan kau makanan kesukaanmu, apa disebutkan, itu mah kita udah tahu. Atau nanti aku akan datang, apa yang kau mau aku bawa, kita mah sudah tahu. Tetapi ini kejutan.
dan kejutannya itu kejutan Allah. Kalau ada kejutan yang membawa duka cita gitu, kaget kejutan, wah anaknya naik sepeda jatuh gitu ya, kejutan tuh, tapi beda kan. Tapi kalau kejutannya Allah, pasti kejutan yang membawa sukacita, pasti kejutan yang menggugah hati, pasti kejutan yang membuat kita wah, aduh Tuhan Engkau terlalu baik, misalnya gitu ya, kejutan gitu. Nah inilah kejutannya Allah, katanya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Halo, bilang dalam hatimu, Tuhan, biar itu untukku Tuhan, biar itu buat aku Tuhan, kejutan itu aku rindu, aku perlu, Engkau tahulah keadaanku Tuhan. Aduh, itu doa yang manis, doa yang tulus, dan Tuhan dengar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan, kita bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan memberikan kejutan-kejutan yang baik, dan tentunya kepada kita juga. Ya, kita akan baca satu nas ya. Kita buka Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara perlahan-lahan ya, kita renungkan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bersama-sama, kita sudah merenungkannya. Jadi di satu tempat di Betesda ada 5 serambi, terus orang sakit banyak di situ, apapun sakitnya. Sebab suatu ketika itu malaikat turun, katanya mengguncangkan airnya, berebutan tuh ya turun tuh, yang duluan sembuh. Nah ada seorang sudah 38 tahun, setiap kali air goncang kagak ada yang nolongin aku merangkak-rangkak pelan-pelan. Begitu aku sudah sampai tepi kolam, ya orang lain udah keduluan lagi, dia balik lagi, menunggu lagi, menanti lagi, terjadi begitu lagi, nggak keburu lagi. 38 tahun, bukan setahun, bukan 2 tahun, 38 tahun
dia menanti. Mungkin dulu dari masih muda, masih sehat, begitu masih bercita-cita, sampai sudah putus asa, sudah layu, sudah stres, semangat lagi, stres lagi, semangat lagi. Entah, nggak tahulah apa yang dipikirkan. Mungkin juga sudah tinggal tenaga-tenaga terakhirnya saja. Sebab kita tahu ketika Yesus menyapa, ya, dia bilang, kenapa? Dia selalu bilang, maukah kau sembuh? Dia jawabnya, kan kalau maukah kau sembuh, kan jawabannya cuma dua macam, mau atau tidak tuh. Tapi dia jawabnya, setiap kali itu bergoncang, tidak ada yang ya itu berarti udah stres tuh ya, udah stres. Ya kita bisa merasa ya. Iya, Yesus bilang, maukah kau sembuh? Kenapa? Karena Yesus tahu. Ya gitu. Nah kita lihat ini kejutan nih ya, sebab si sakit itu sudah 38 tahun. Artinya mungkin sudah putus asa. Dulu bercita-cita, setelah lama tidak pernah kesampaian, putus asa. Sudah kecewa, sudah pahit, udahlah hopeless ya kalau bahasa itu ya, udah tidak punya harapan lagi. Dan kita lihat di situ Yesus melihat ya, Yesus melihat dan Yesus tahu dia sudah lama di situ. Dan Yesus hadir saat itu, seakan-akan hadir khusus untuk dia yang sudah putus asa. Hadir khusus dia yang sudah 38 tahun itu. Yesus hadir karena dia tahu keadaannya. Apalagi Yesus memperhatikan. Ya, Yesus perhatikan. Wah, kesian nih. Yesus hadir, dia perhatikan si lumpuh itu. Lalu dikatakan Yesus melakukan. Hadir. Oh, kesian ya kamu ya. Oh, 38 tahun ya. Ya udahlah ya, baik-baik ya. Ya udah ya, bye. Atau hadir, melihat, ngobrol sedikit, ya udah. Tapi Yesus, dia hadir, dia tahu, lalu dia lakukan. Walaupun ketika dia tanya jawabannya juga ngawur, ya. Maksudnya marah dong, woi, kutanya kau mau sembuh atau tidak? Kau jawab, air berguncang-berguncang. Aku gak perlu air berguncang. Tapi Yesus gak begitu. Dia hatinya lembut. Dia tahu ini waktu yang lama, waktu yang begitu sukar, waktu yang begitu pahit. Dan Yesus melakukannya bagi si lumpuh. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup tidak selalu jalannya lurus. Hidup tidak selalu semuanya jadi mudah. Wah, udah deh, kau percaya Yesus deh. Ci, kau percaya Yesus deh. Ntar tokonya rame, ntar enak deh. Ntar anak-anaknya semua baik semua. Ntar ini, nggak selalu begitu. Ya, jadi bagaimana hidup, bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Allah, teruslah minta bimbingannya. Si sakit ini 38 tahun. Dia ada di serambi itu, pasti dia sudah dengar tentang Allah. Dia sudah dengar tentang kasih karunia. Dia sudah dengar tentang mujizat. Dia sudah dengar tentang berkat. Dia sudah dengar tentang belas kasihan Tuhan. Dia sudah dengar banyak yang ditolong. Tetapi kenapa dia tidak pernah merasakan itu? 38 tahun bukan waktu yang singkat. Ada di antara kita yang mungkin berdoa, Tuhan 5 tahun sudah aku berdoa, tapi belum juga kau dengar. Oh, bahkan anak muda baru berdoa 2 hari aja udah minta jawaban, ya. Tuhan, kok bisa sekarang juga? Aku percaya Tuhan, gitu ya. Tapi ini aku sudah 2 hari. Ini penting gitu ya.
kau harus tahu juga bahwa apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Jangan-jangan yang kau bilang penting itu belum tentu baik buat dirimu. Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah lupa. Udahlah, aku tidak perlu berharap lagi. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Dia ingat, Dia punya rencana indah. Salah satu firman berkata, aku tahu tentang rencanaku terhadap engkau. Bukan rencana kejahatan, tapi rencana dengan pengharapan yang baik. Luar biasa. Sampai hari ini kita tahu. Yang lalu memori, yang sana huwalawalam, siapa yang tahu? Cuma Dia yang tahu. Kita perlu tuntunannya. Jadi hal itu bisa saja terjadi, di mana kita bergumul, kita berjuang sehari, bahkan mungkin sampai rasanya lelah, sampai mungkin hampir putus asa. Tuhan, habis tenagaku. Tuhan, entah apa lagi yang harus kubuat. Barangkali seperti itu. Tetapi belum 38 tahun kan? Ya, sukacitalah. Hari ini kita bersama-sama menikmati firman Tuhan dan Allah hadir loh. Si pemilik firman itu ada bersama-sama dengan kita. Dia kenal kita, Dia tahu pribadi kita, dan juga Dia tahu permasalahan kita ketika kita mengalami sesuatu. Dan tadi kita sudah baca, Tuhan memberikan kejutan. Ya, waduh Tuhan, itu yang aku nanti-nantikan gitu ya. Itu yang kutunggu-tunggu Tuhan. Kalau ada seorang pemudi nih ya dia lihat ulang tahun, umurnya bertambah, teman-temannya mulai tanya, kau masih jomblo aja kau, lu siapa dong gitu kan. Dia mulai bertanya, Tuhan, kapan dong nih pangeran datang kepadaku, begitu ya. Nah seperti itu, berdoa buat Tuhan, gak ada masalah. Dan masalah si orang itu sudah 38 tahun tidak dinyana-nyana, tidak pernah diduga, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul di dalam hati. Tetapi Yesus hadir kepada dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Aduh Tuhan, kalau hari ini Tuhan bertanya kepada saudara tentang doamu yang belum dikabulkan, tentang permohonanmu yang kau rasa begitu berat, begitu sukar. Aduh, bagaimana hidup nih? Bagaimana anakku? Bagaimana suamiku? Bagaimana istriku? Bagaimana kebutuhan? Wah, begitu kekhawatiran, begitu banyak. Kalau Dia bertanya kepada kita dengan pertanyaan seperti si sakit itu, maukah engkau sembuh? Itulah kejutan yang Tuhan berikan. Si sakit ini gak pernah berpikir, gak pernah mendengar, boro-boro timbul di dalam hati, udah putus asa. Tetapi Tuhan hadir, maukah engkau sembuh? Walaupun jawabannya tidak pas dengan pertanyaan, tetapi Tuhan melihat sampai ke dasar hatinya, bahwa si sakit yang 38 tahun itu di dalam hatinya berkata, aku ingin sembuh Tuhan. Lalu Yesus bilang, bangun, angkat tilammu, jalan. Ya, Allah memang Maha Kuasa. Apapun bisa Dia buat. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menyembuhkan si lumpuh 38 tahun itu. Mungkin perekonomian kita lumpuh, mungkin sukacita kita juga sedang lumpuh, atau mungkin dalam kesehari-harian, dalam apapun kita perlu mujizat itu. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Dan kejutan itu buat kita hari ini. Kalau kita percaya, kita yakin seperti Abraham, keyakinannya itu
diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran, lalu Allah melakukannya. Bertindaklah dengan iman, yakini bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Seperti Yesus datang khusus buat si sakit 38 tahun itu. Katakan, Tuhan, hari ini pun Engkau datang khusus buat aku. Walaupun teman-temanku nggak tahu permasalahanku, walaupun orang-orang terdekatku juga nggak tahu, walaupun mamah tidak tahu, walaupun kakak adik tidak tahu, cuma Engkau yang tahu. Datanglah hari ini, jawab itu. Buat Engkau tidak ada yang sukar. Dan seperti tadi dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, katakan, itulah aku Tuhan, aku mengasihimu. Mungkin kemarin-kemarin aku kurang mengasihi karena aku mengandalkan kekuatanku, aku mengandalkan pengalamanku, lalu ternyata aku gagal dalam berbisnis. Tetapi sekarang Tuhan, ketika aku melangkah lagi, ketika aku rescheduling lagi, ketika aku bikin rencana baru lagi, ikutlah bersama dengan aku. Karena semua yang kumiliki adalah milik-Mu Tuhan. Dan biar kiranya menjadi kemuliaan bagi Engkau. Dan Tuhan akan melakukannya. Dikatakan, maukah engkau sembuh? Lalu Tuhan melakukan mujizat besar. Yang mati aja bisa bangkit, apalagi kalau cuman yang sakit. Halo? Apalagi kalau cuman urusan makan dan minum. Kita sudah bahas tuh 5.000 orang, ya, kasih makan. Itu bukan hal yang sukar. Tetapi semua itu tergantung seberapa besar imanmu. Engkau mempercayai. Biasakan, percayakan Tuhan. Jangan percayakan kekuatanmu, pasti gagal. Seberapa hebat kita, terbatas. Kalau udah mentok sini, mentok sana, mentok sini, mentok sana, capek deh. Ibarat mobil udah penyok kiri, penyok kanan, wah udah berantakan. Tetapi Tuhan sanggup untuk memulihkan. Dia membuat kita jadi baru, jadi semangat. Dan kejutan itu diterima oleh si lumpuh 38 tahun itu. Dan kita percaya kita akan menerima kejutan Tuhan. Karena Dia ada Allah yang sama, Allah yang mengasihi kita, Allah yang kenal kita, yang akan melakukannya bagi kita. Terakhir, kita buka Mazmur. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sekali lagi ya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah merealisasikan doamu, ketika Allah menyembuhkan engkau, ketika Allah buka jalan bagi bisnismu, ketika Allah memberikan pekerjaan seperti yang kau ingini, ketika Allah memulihkan keluargamu jadi diberkati, anak-anakmu jadi baik, engkau pun hidup dengan sukacita. Yang sebelumnya morat-marit, yang sebelumnya enggak pernah ada pengharapan apa-apa, semua jadi baik, jadi baik, jadi baik. Dulu air mata yang turun dalam doa, sekarang pun air mata kembali tumpah. Air mata yang sama, tapi suasana yang berbeda. Dulu suasananya sedih, suasananya haru, suasananya permohonan. Air mata turun. Sekarang air mata pun tumpah, tapi dalam suasana ucapan syukur. Tuhan, bagaimana dapat kubalas akan segala kebajikan-Mu? Kebajikan itu berbeda dengan kebaikan. Kalau kita baik sama orang, dia balas, itu dibalaslah kebaikan kita. Kebajikan itu kita belum pernah berbuat baik, bahkan mungkin kita menyakiti, tapi Dia berbuat baik kepada kita. Artinya itu
kebajikan Dia. Tuhan juga begitu. Mungkin kita belum berbuat apa-apa, mungkin kita sering menyakiti hatinya, tapi Dia tetap baik sama kita. Itu sebabnya ketika Tuhan menjawab doa kita, seperti pemazmur bilang, Tuhan, bagaimana dapat kubalas segala kebajikan-Mu? Itu adalah hati yang bersyukur. Bisakah kita bersyukur? Bisakah kita mengucap syukur? Atau kita jadi lupa? Kita merasa itu karena kekuatan kita. Kita merasa karena kita bisa, engkau akan jatuh lagi. Tapi katakan, Tuhan, teruslah bimbing aku. Si lumpuh 38 tahun, waktu yang lama dihabiskan untuk menunggu, untuk berusaha, untuk berjuang. Apa hasilnya? Dia tetap lumpuh, dia tetap tidak berjalan, dia tetap tidak bisa apa-apa. Tapi hari itu, hari kejutan, seperti firman berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati. Dan hari itu si lumpuh berjalan, dia tidak pernah nyana-nyana. Katakan, Tuhan, hari ini hari Sabat, hari di mana Engkau memberkati umat, dan itulah aku mengasihi Engkau. Dikatakan, mengucap syukur. Dengan apa dapat kubalas segala kebaikan-Mu? Mungkin sekarang belum kita terima, sebab hidup dalam iman adalah hidup dalam percaya. Ingatlah Abraham, walaupun keadaannya sudah semakin sukar, artinya dalam doanya sudah hampir tidak mungkin, tetapi karena imannya, Allah memperhitungkan itu menjadi kebenaran, lalu Allah melakukannya bagi dia. Demikian juga bagi kita. Oke? Tetaplah semangat, jangan pernah lemah. Ketahuilah, Allah mengasihimu, Dia terus bersama dengan engkau. Kalau kita masih ada sampai hari ini, percayalah, Allah masih punya banyak rencana indah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Ikut sertakan Tuhan, Dia akan berikan kejutan-kejutan yang menyenangkan hatimu. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Betapa baiknya Engkau, betapa kami bersuka cita. Walaupun mungkin saat ini belum kami lihat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup, yang akan melakukannya kepada setiap kami. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah, walaupun ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menjangkau setiap kami, setiap keluarga, setiap pribadi. Apapun permasalahan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami, dimanapun kami berada, bahkan sampai jauh di luar Indonesia sana. Dan kami tahu, kami mendapat berita itu, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang sama, memberkati setiap kami yang percaya, dan menjamah setiap kami dalam keberadaan kami. Setiap pribadi Tuhan, dalam usaha mata pencarian mereka, berkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Kepada mereka yang bekerja, tempat di mana mereka bekerja, berkati tempat itu. Anak-anak yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Cita-cita yang tinggi, yang besar, itu ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang akan merajut yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan keinginan dan hatinya, dan menyenangkan Engkau. Berkati setiap kami, berkati anak-anak mereka, mantu-mantu sampai cucu-cucu mereka. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan kami terus memuliakan Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini, beribadah, mengucap syukur, meninggikan Engkau, dan diberkati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Itu sebabnya dengan sukacita, terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ingin ku turut
ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini